Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Haryanto, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema penelitian saya atau proposal skripsi saya yang berjudul Monitoring dan Kendali Kecepatan Motor Universal Menggunakan Human Machine Interface. Latar belakangnya, seiring dengan perkembangan teknologi semakin maju, banyak terciptanya alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya pada dunia industri, diperlukan alat-alat yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Saat ini komputer tidak hanya difungsikan untuk menjalankan perangkat lunak ataupun untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Komputer telah banyak mengalami perkembangan dalam hal fungsionalitasnya. Sistem pengendali di industri adalah kebutuhan untuk pengambilan dan pengolahan data menjadi semakin kompleks dan variatif. Salah satu piranti yang menangani keperluan tersebut adalah sistem akuisisi data. Tugas utama dari sistem akuisisi data adalah mengakuisisi sinyal yang biasanya berupa sinyal analog dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Sumantri dan kawan-kawan 2012. Pada suatu pengolahan bahan kerja lainnya dan menuntut hasil kinerja terbaik, tentu harus menggunakan kecepatan tenaga penggerak yang tepat. Sehingga untuk pekerjaan ini dibutuhkan tenaga penggerak motor universal yang mampu memberikan variasi kecepatannya. Nurhayata 2015. Tujuan dari Human Machine Interface atau HMI adalah untuk meningkatkan interaksi antara mesin dengan operator melalui tampilan layar komputer, sehingga memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang diberikan dan mempermudah pekerjaan fisik. HMI dalam industri sangat penting peranannya dalam sistem monitoring dan kendali suatu sistem produksi, sehingga dengan sistem ini dapat menghemat waktu dan tenaga kerja untuk pengamatan dan pengendalian setiap stadium kerja produksi. Haryanto dan Hidayat 2012. Di sini ada pun rumusan masalahnya. Ada 3, yaitu yang pertama bagaimana cara mengontrol kecepatan motor universal, dan yang kedua bagaimana memonitor kecepatan motor universal, dan yang ketiga bagaimana cara menggunakan sistem human machine interface pada motor universal. Batasan masalahnya di sini dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menggunakan sistem HMI untuk melakukan monitoring dan kendali kecepatan motor universal. Adapun tujuannya, yang pertama mampu mengontrol kecepatan motor universal, dan yang kedua mampu memonitor kecepatan motor universal, dan yang ketiga mampu menggunakan sistem HMI pada motor universal. Manfaat di sini ada 4. Yang pertama, meminimalisir waktu yang dibutuhkan oleh operator, dan yang kedua memudahkan operator dalam melakukan pemantauan kinerja plant, dan yang ketiga mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan yang keempat meningkatkan kualitas operator dalam melakukan pekerjaannya. Tinjauan pustaka. Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi, dan ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang akan dilakukan. Perancangan HMI untuk pengendalian kecepatan motor DC yang membahas tentang kendali kecepatan motor DC dengan menggunakan metode PID atau Proportional Integral Derivative secara real time. Kecepatan motor dapat diubah dengan mengatur tegangan terminal, tahanan kumparan jangkar, nilai tegangan flux. Kendali PID terdiri dari 3 jenis cara pengaturan yang saling dikombinasikan, yaitu kendali proporsional, kendali integral, dan kendali derivatif, dan masing-masing memiliki parameter tertentu yang harus disetting untuk dapat bekerja dengan baik. Yang disebut sebagai konstanta Kp adalah konstanta proporsional,
dan KI konstanta integral, dan KD yaitu konstanta derivatif. Alat tersebut dirancang dalam sebuah sistem HMI menggunakan software LabVIEW 2009 untuk memonitoring sistem pengendalian kecepatan putaran motor DC. Dan dari hasil pengujian sistem monitoring pengendalian motor DC pada fungsi tombol knob dan tombol on off yang divisualisasikan sudah berperan sesuai dengan fungsinya dengan waktu sampling 70 ms dan kendali PID yang sesuai dengan karakteristik sistem yang telah dibuat adalah KP-nya sama dengan 1 dan KI sama dengan 4, KD-nya 0,3 dengan time delay 0,49 detik, rest time-nya sebesar 1,99 detik, dan settling time-nya sebesar 2,24 detik. Untuk error steady state-nya sebesar 1,76%. Arianto dan Hidayat 2012. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan referensi di atas adalah penulis akan menggunakan microcontroller, dimmer, dan software sebagai pusat kendali dari alat monitoring dan kendali kecepatan motor universal. Alat ini dirancang untuk mampu memonitoring dan kendali kecepatan motor universal, dan monitoring dan kendali dilakukan dengan menggunakan sistem HMI atau Human Machine Interface. Dasar teori di sini ada 4. Yang pertama itu HMI sendiri. HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui input-output port yang digunakan oleh sistem kontrolnya. Tugas dari HMI yaitu membuat visualisasi dari teknologi atau sistem secara nyata. Dan yang kedua, sensor optocoupler. Di sini cara kerja dari sensor optocoupler adalah bila sisi transmitter dan receiver. Jadi di sini ada dua sisi pada sensor tersebut, yaitu sisi transmitter dan sisi receivernya. Dari kedua sisi itu, jika terhalang maka output akan terbuka, dan bila tidak terhalang output akan short. Dengan cara kerja tersebut, sinar inframerah akan putus dan menimbulkan sinyal pulsa. Sinyal pulsa itu kemudian dapat diolah dan diterima oleh microcontroller. Dan yang ketiga, motor universal. Motor universal adalah salah satu motor listrik yang bekerja pada sumber tegangan listrik arus AC dan DC. Prinsip kerja motor universal dapat di mana sumber tegangan AC membangkitkan medan magnet AC pada inti besi stator yang berubah arah sesuai dengan polaritas sumber tegangannya. Pada kumparan rotor akan mengalir arus dan membangkitkan medan magnet rotor yang juga berubah sesuai dengan perubahan arah polaritas sumbernya. Dan yang keempat, dimmer. Dimmer adalah rangkaian elektronik yang memodifikasi bentuk sinyal AC murni menjadi sinyal terpotong-potong sehingga daya keluarannya bisa diatur. Kita masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Dalam pengerjaan ini, proposal ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur di sini penulis akan mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah atau buku dari sumber-sumber referensi lainnya. Dan yang kedua, perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini difokuskan pada tampilan sistem HMI dan perakitan sistem untuk melakukan monitoring dan kendali kecepatan motor universal. Dan yang ketiga, pengujian sistem.
Nah, pengujian sistem di sini dari hasil perancangan sistem akan diuji dengan kriteria yang tercantum pada subbab tahapan pengujian. Nah, nanti ada tahapan pengujiannya. Lanjut ada analisis hasil pengujian. Nah, di sini melakukan analisis hasil pengujian untuk memperoleh kinerja sistem secara keseluruhan dan mengklarifikasi hasil tersebut terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Apabila belum memenuhi tujuan, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai gagasan alternatif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Masuk kesimpulan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, maka akan ditarik kesimpulan untuk menegaskan bahwa gagasan yang diusulkan telah berhasil dan menyelesaikan permasalahan dan memenuhi tujuan penelitian. Nah, hasil di sini menunjukkan bahwa penelitian telah tercapai dan melakukan penulisan akhir pada skripsi. Nah, ini flowchartnya itu mulai baru masuk ke studi literatur. Nah, yang dimana tadi dijelaskan studi literatur kita mencari referensi atau mengumpulkan referensi dari berbagai sumber. Nah, masuk ke setelah mengumpulkan referensi tersebut, maka kita akan melakukan perancangan sistem. Nah, setelah melakukan perancangan sistem, lalu kita masuk ke pengujian sistem. Nah, jika berhasil, iya, maka lanjut ke analisa hasil pengujian, dan jika tidak, kita kembali ke perancangan sistem. Nah, jika iya tadi, kita lanjut pengambilan kesimpulan. Nah, setelah pengambilan kesimpulan, kita lanjut ke hasil dan selesai. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu komputer, dan yang kedua microcontroller Arduino Uno, dan yang ketiga software review, dan yang keempat dimmer PWM, dan yang kelima motor universal, dan yang keenam sensor optocoupler, dan yang ketujuh digital RPM meter, dan yang kedelapan osiloskop. Nah, kita masuk pada rancangan sistem. Nah, di sini ini adalah bentuk rancangan sistem yang akan dilakukan, yaitu adalah sistem kendali kecepatan motor universal menggunakan sistem HMI. Nah, yang dimana kecepatan motor dikontrol menggunakan microcontroller dengan dimmer. Nah, sensor berfungsi untuk membaca output kecepatan motor dan menampilkan pada sistem HMI. Nah, tahapan pengujian. Nah, di sini ada beberapa tahapan pengujian. Yang pertama, kita akan melakukan kalibrasi sensor. Nah, kalibrasi sensor ini dilakukan untuk membandingkan nilai pembacaan RPM pada sensor kecepatan dengan digital RPM untuk menentukan tingkat linearitas sensor. Nah, di sini kita akan membandingkan pembacaan sensor optocoupler tadi dengan pembacaan digital RPM meter tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke uji dimmer. Nah, uji dimmer di sini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keluaran sinyal dimmer terhadap input duty cycle. Nah, di mana penulis menggunakan osiloskop untuk melihat keluaran sinyal output pada dimmer. Nah, lalu lanjut ke pengujian secara open loop. Nah, pengujian secara open loop dilakukan untuk mengetahui nilai RPM pada motor universal apakah sudah sesuai dengan input set point. Nah, masuk yang keempat, pengujian secara closed loop. Nah, pengujian secara closed loop ini dilakukan untuk mengetahui nilai RPM dengan hasil pembacaan sensor apakah sudah sesuai dengan input set point. Nah, masuk langsung ke pengujian keseluruhan. Nah, pengujian keseluruhan di sini akan dilakukan dari sisi controller.
output kecepatan, dan pembacaan sensor apakah sesuai dengan set point. Dan jika sudah sesuai, hasil dari pembacaan output kecepatan tersebut akan ditampilkan pada sistem HMI yang telah didesain. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan, ada 6 referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.